Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat semua kan? Sesuai janji Bapak ya, Bapak mau bikin video tentang pembahasan AR, massa atom relatif, MR, massa molekul relatif, terus RM, rumus molekul, terus RE, rumus empiris. Selamat menyimak ya guys ya. Oke, kita awali dari yang massa atom relatif. Apa itu massa atom relatif? Massa atom itu ya satu atom ya, sebutir. Itu kan nggak kelihatan ya, tapi tetap punya massa gitu ya. Tentunya massa tiap atom beda-beda. Bahkan satu atom pun massanya ada yang beda-beda kan. Ada yang misalkan atom C, ada yang massanya 12 SMA satuan massa atom, ada juga yang 14 SMA satuan massa atom. Cuma persenannya beda kelimpahan di alamnya. Setelah dirata-ratakan yang ada di alam itu ternyata massa atom relatifnya itu 12,011 ada di sini. Nah, ini dia karbon. Nah, 12,011 SMA satuan massa atom. Disebut relatif itu karena ya relatif gitu. Dibandingkan terhadap apa? Terhadap massa satu atom C12 gitu ya. Itulah disebut relatifnya. Kalau di tabel periodik, massa atom relatif itu di sini nih. Nah ini nih, 1,008, litium 6,9 atau dibulatkan 7, natrium itu 22,99 atau 23 gitu dibulatkan ya. Itu massa atom relatif. Sedangkan massa molekul relatif itu jumlah AR dari setiap atom gitu guys. Misalkan kalau kalian lihat tabel periodik, kalian sambil lihat ini. Kalau Bapak sih sedikitnya udah agak hafal ya. Bahwa AR dari atom C itu 12, atom dari AR dari H itu 1 gitu ya. Terus AR dari O itu 16. Misalkan diketahui suatu senyawa CH4. Tanyakan MR-nya berapa? MR CH4 itu berapa katanya ya. Sedangkan MR itu apa katanya? Jumlah AR dari setiap atom. Oke, ya udah tinggal hitung aja. Di sini ada apa aja? Ada C kan? Dan 4 atom H ya. C-nya itu berapa airnya? 12. Sedangkan H itu 1. Karena ada 4 dikali 4 ya, 4 kali 1. Jadi berapa totalnya? 12 tambah 4 kali 1, 4. 16. Berarti MR CH4 itu 16. Saya misalkan contoh yang lain, ditanyakan MR CH3 COOH. Berapa ini MR-nya? Ada C atomnya ya, ada apa lagi? H, ada O. Tapi jumlahnya berapa C-nya? Ada 1. Ada 1 lagi. Jadi ada 2 ya. Nah, gitu. Sedangkan H-nya ada berapa? Ada 3, tapi ada 1 lagi solusi ini jadi 4. Kalau O-nya 2. Ya udah ini masukin 2 kali AR-nya berapa? C itu 12 ya. Tambah 4, airnya berapa? 1 kalau H ya. Tambah yang O, 2 dikali airnya berapa? 16. Sama dengan 2 kali 12, 24. Tambah 4 kali 1, 4. Tambah 2 kali 16, 32. Ini kalau ditotalkan 60. Jadi MR CH3 COOH itu 60. Ya, bisa menentukan MR? Saya. Sekarang kita masuk ke rumus empiris dan rumus molekul. Singkatnya, ini kalian bisa baca sendiri ya. Tapi singkatnya sebenarnya rumus empiris itu adalah rumus paling
sederhana. Udah segitu aja. Boleh ditambahin dari suatu molekul. Sedangkan rumus molekul itu sendiri kelibatan dari rumus empiris. Ini contohnya nih. Nah, ini. Ada rumus molekul ini. C6H12O6. C-nya 6, H12, H-nya 12, O-nya 6. Itu kalau disederhanakan, semuanya bisa dibagi 6 kan? Jadilah seperti ini. C, H-nya jadi 2 karena dibagi 6, 12 bagi 6. O-nya tinggal 1 karena 6 dibagi 6, 1. Nah, ini rumus empirisnya. Ya. Bisa? Benar kan rumus molekul itu kelipatan dari rumus empiris? Iyalah, ini tinggal dikali 6. Ya. Singkatnya seperti itu. Lihat nih metana nih. Metana itu rumus molekulnya CH4. Rumus empirisnya CH4 karena itu udah paling sederhana gitu. Air H2O, rumus empirisnya H2O karena udah paling sederhana juga. Terus glukosa, nah ini yang tadi contohnya. C6H12O6, sederhanakan CH2O. Benzen C6H6, rumus empirisnya bagi 6 semua, CH doang. C3H6 jadi CH2 karena dibagi 3 ya. Bisa kan ya, gampang. Nih ada soal nih, kita katanya harus menentukan rumus empiris dari rumus molekul berikut. Pertama kita koreksi dulu ya penulisannya. Ini kan harusnya C6H12O6 gitu ya. Jangan indeksnya jangan gede gini ya, harus di bawah. Jadi rumus empirisnya apa? Rumus empirisnya CH2O dibagi 6 semua ya. Bisa kan? Kalau ini CH3COOH. Udah paling sederhana kah? Udah ya? Belum. Ini kan bentuk lainnya kayak gini. C2, C-nya 2 loh. H-nya berapa? 4. O-nya berapa? 2. Kalau disederhanakan lagi jadi gimana? CH2O dibagi 2 semua kan? Ya. Iya. Hati-hati harus jeli. Jeli ya, harus jeli ya. Sedangkan yang ini itu H2O2. H2O2 itu paling sederhananya gimana? HO. Ya kan? Kalau ini NH3 tetap NH3. Kalau ini diuraikan itu jadi C-nya tetap 1, O-nya tetap 1, N-nya 2 ya. H-nya 4 gak sih? Iya. Rumus empirisnya juga tetap. Karena nggak bisa dibagi-bagi lagi. Udah sederhana, udah paling sederhana, ya kan? Paham ya? Nah, berikutnya. Oh iya, kadang-kadang karena nanti kan rumus molekul itu kelipatan dari empiris, jadi kadang-kadang penulisannya kayak gini. CH2O N gitu. Nanti kelipatan N ini apa? N adalah bilangan bulat sederhana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya bebas lah berapa gitu ya. Next. Nah, ada latihan soal nih. Tadi juga latihan soal ya. Di sini diingetin lagi bahwa rumus molekul itu adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah tiap atom unsur. Ya betul. Rumus molekul juga dapat dikatakan sebagai rumus asli. Ya betul. Atau lambang dari suatu senyawa. Ya, lambang dari air H2O, ya kan? Lambang dari asam asetat CH3COH atau tadi C2H4O2 gitu kan. Nah, rumus empiris itu
kalau dikaliin sama N itu sama dengan rumus molekulnya, iya kan? Kelipatannya gitu kan. Di sini contohnya adalah suatu gula memiliki rumus empiris seperti ini. Tulisin rumusnya, berarti CH2O N kelipatan. Ini sama dengan apa nanti? Rumus molekul kan? Ya. Betul? Maka MR ini, MR rumus empiris, kalau dikali dengan N, itu sama dengan MR rumus molekul. Ya. Di sini diketahui rumus empirisnya ini. CH2O. Terus katanya MR-nya itu 150 rumus molekulnya. Nah, disuruhnya apa? Tentukan rumus molekul. Untuk menentukan rumus molekul, ingat rumus molekul itu apa? Rm adalah kelipatan dari Re, dari rumus empiris. Makanya kita cari dulu N-nya, kelipatan berapa sih gitu. Nah, MR-nya udah diketahui, MR si molekulnya 150. Ini cari dulu berapa ini MR dari empirisnya. Ada C, ada 2H, ada O ya. C itu berapa? 12. H itu 1, tapi ada 2, jadi 2 kali 1. Tambah O itu 16. Kali N. Ya. Ini kalau dijumlahkan, itu langsung aja ya. 12 tambah 2 tambah 16. Berapa? 30 ya. 30. 30 ya. Berarti jadi 30 N sama dengan 150. Maka N-nya sama dengan 150 bagi 30 atau sama dengan 5. Maka rumus molekulnya adalah yang tadi CH2O ini kali N. N-nya itu berapa? 5 kan ya? Udah masukin, berarti rumus molekulnya adalah C kali 5, C5. H-nya ada 2 kali 5 jadi 10. O-nya 1 kali 5 jadi 5. Itu rumus molekulnya ini. C5H10O5. Gitu. Saya guys ya. Next. Mana dulu ya? Ini terakhir aja ya yang kadar. Yang ini dulu, rumus empiris lagi. Ya, rumus empiris satu senyawa adalah ini. C4H7N. Jika massa molekul relatifnya 110, gitu kan? Rumus empiris kali kelipatannya sama dengan MR molekulnya, ya kan? Rumus senyawa tersebut adalah rumus molekul, berarti ditanyakan lagi Rm ya kan? Berarti cari dulu apanya? N-nya. Ya udah ini tinggal masukin 2 kali C ya, tambah 7 kali H kali N sama dengan 110. 2 kali C itu berapa? 12 ya. H itu berapa? 1. Ini kalau dijumlahin 24 tambah 7 dengan N. Ya. Berarti ini kalau dijumlahin adalah 31 ya. Berarti N-nya sama dengan berapa?
Bapak salah. Salah loh ini. Pantesan bingung. Ini kan C-nya 4 bukan 2 ya. sorry. Perbaiki. Jadi bukan 2 kali 12, tapi 4 karena C-nya 4 ya. Sorry ya. Bapak juga bingung tadi. Kok angkanya aneh banget gitu ya. 4 kali 12 mah 48 enggak sih? 48 tambah 7 itu 55 ya. Nah, berarti N-nya 110 bagi 55 yaitu 2. Ya ampun, sorry guys. Gak apa-apa ya, belajar dari konflik, dari kesalahan. Rumus molekulnya berarti rumus empirisnya dikali N-nya, kelipatannya. Ininya N-nya tuh tadi berapa? 2 ya jadinya. Berarti C4 kali 2 jadi C8. H7 kali 2 jadi H14. Jadi ini rumus molekulnya. Bisa ya. Next. Nah, ini mantap nih soalnya nih. Sama aja sih kayak tadi. Nikotin katanya merupakan salah satu senyawa yang terdapat dalam daun tembakau. Mempunyai rumus empiris C5H7N. C5H7N dikali N. Sama dengan berapa mR-nya? Massa molekul relatif sebesar 162 nikotin katanya ya. Ditanyakan apa lagi? Rm lagi yang ditanyakan ya. Harus cari apanya dulu? N-nya dulu. Ya udah jumlahkan ini 5 kali C tambah 7 kali H tambah N kali N sama dengan 162. 5 kali C itu 5 kali 12 ya, kan ARC itu 12. 7 kali ARH berapa? 1 tambah N 14. Nih ada di soal ya. Jadi MR empirisnya harus sama dengan MR empiris dikali kelipatannya harus sama dengan MR molekul. Paham kan? Makanya bisa jadi kayak gini gitu loh. MR dari ini apa aja? Nah, ini 60 tambah 7 tambah 14. 67 tambah 4, 71, 81 ini. Ini tuh 81 kalau dijumlahin ya. Kali N sama dengan 162. Berarti N-nya tuh tahu dong. 2 ya. Iya. Berarti Rm-nya apa? Rumus molekulnya. C 5 H7N kali N. N-nya berapa? 2 tadi. Ya udah berarti C10 H14 N2. Ini rumus molekulnya. Bisa ya? Mantap. Terakhir, ini materi tambahan, sedikit tambahan, yaitu tentang kadar. Ya, tentang kadar. Jadi singkatnya apa ya kadar itu? Kadarnya itu banyaknya sesuatu dalam sesuatu, ya enggak sih? Misalkan Bapak punya kotak, bagi jadi 4 daerah. Di sini isinya coklat, di sini isinya keju, di sini isinya susu, di sini isinya kacang. Bahasanya gini maksudnya. Kalau ditanyakan kadar coklat dalam kotak berapa katanya. Ini sama-sama semuanya bagiannya seperempat gitu ya. Ya, atau misalkan ini 10. Jadi misalkan satu bagian ini adalah 10 gitu ya. Ya udah berarti coklat itu udah berapa? Coklat itu udah 10 kan? Satu kotak kan? Dalam kotak. Di kotak itu ada berapa? 10, 10, 10, 10, 40 gitu.
ditanyakan persennya, persen kadar, berarti harus dikalikan 100%. Ini seperempat, 100 bagi 4, 25%. Jadi kadar coklat dalam kotak tersebut ada 25% gitu. Cuma kalau senyawa ya enggak gini gitu ya, beda lagi gitu ya. Yang jadi patokannya bukan 10 ini, tapi adalah AR tiap atom. Ya. Contohnya apa? Misalkan CH3COOH. Ini tuh MR-nya 60. Maksudnya apa? Total dari AR-AR-nya itu 60 totalnya ya. Ditanyakan kadar kadar karbon dalam CH3COOH berapa persen katanya. Jawabannya gampang, tinggal banyaknya C per CH3COOH kali 100%. C-nya di sini ada berapa? Ada 2. 2 kali ARC per, kan dalam CH3COOH berarti per MR CH3COOH kali 100%. Gitu ya. Berarti berapa? ARC-nya itu 2 dikali 12 per ini 60 kali 100%. Ini dibagi 12 itu 5 ya. 100 dibagi 5 itu 20, 20 kali 2 itu 40% jadi isinya. Kadar karbon dalam CH3COOH itu 40%. Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Oke. Suatu senyawa hidrokarbon tersusun atas 75% massa unsur karbon. Senyawa hidrokarbon itu apa, ingat? Ada hidrogennya, ada karbonnya, hidrokarbon. X ini apa? Kita nggak tahu C-nya berapa, makanya CX di ibaratnya. HY, yaitu jumlah H-nya kita nggak tahu. Pokoknya yang diketahui itu C-nya itu 75% katanya. Berarti H-nya berapa persen? 25% dong, ya. Sisanya hidrogen ya, ini 25% ini ya. Jika MR hidrokarbon tersebut 32, ada MR-nya. MR CXHY ini adalah 32, guys. Tentukan, kalau ditanyakan ini rumus empiris dan rumus molekulnya seperti apa. Yang harus kita cari tahu itu X-nya dulu kan, sama Y-nya berapa sih. Mungkin kita nggak tahu pastinya, cuma tahu perbandingannya, tapi nggak apa-apa. Kalau perbandingannya yang paling sederhana, berarti itu rumus empirisnya. Kita cari aja. Kan nyarinya gini, kadar T, banyaknya C, ya jumlah C-nya berapa berat di situ T gitu. Kan di situ jumlahnya ada X ya, sebanyak X si C-nya T. Kali AR-nya yaitu 12. Sedangkan totalnya adalah X kali 12 tambah Y kali H. Ya enggak? Bapak loncat sih ini, harusnya enggak ke sini dulu. Harusnya gini dulu. Jumlah C, nah gitu kan. Dikali jumlah MR CXHY ini. Berapa MR CXHY ya? X kali C tambah Y kali H, ya kan? Ini tuh sama dengan X kali 12 per X kali 12 tambah Y kali 1 gitu ya. Ya kan?
Nah, terus ini kan kadar C nih. Ini lagi ngitung kadar C loh, karena yang di atasnya kadar C. X kali 12, banyaknya C gitu ya. Maka ini tuh kalau dikali 100% akan sama dengan 75%. Ya enggak? Karena kita lagi ngitung yang C nih. Lagi ngitung yang C nih. Paham? Ini ada persen sama persen bisa dicoret ya. Terus 100 sama 75 juga bisa dicoret, bagi 25. 100 bagi 25 jadi 4. 75 bagi 25 jadi 3. Ya. Nah, ini tinggal diselesaikan secara matematika. Berarti yang di atas jadi 12X betul? Kali 4 berapa? 12X kali 4, 48X. Yang bawah ini pindah ke kanan. Jadi 3 dikali 12X tambah Y. Ya enggak? Pindah ruas ke kanan jadi ke atas. Ya, matematikanya. Ayo, jangan ketinggalan. Matematikanya harus bisa. Kalikan ke dalam. 3 kali 12X, 36X. 3 kali Y, 3Y. Itu loh. Ya. Yang satu ruas, yang sama variabelnya satu ruas kan. Berarti 48X dikurangi 36. 12X. Ya. 12X sama dengan 3Y. Kalau sama-sama dibagi 3, ini tuh 4X sama dengan 3Y, enggak sih? Enggak. Kan dibagi 3. 4X sama dengan Y, gitu loh. Salah. Ya. Berarti kalau Bapak bikin X per Y sama dengan berapa? X per Y itu sama dengan 1/4. Dari mana, Pak? Ayo, matematikanya ingat-ingat lagi. Matematikanya ingat lagi. Kan 4X sama dengan Y itu, kita tahu 4X itu adalah 4X dibagi 1. Gitu. Y dibagi 1 itu sama dengan Y kan? Jadi boleh kita bikin gini. Nah, di sini berlaku kali silang. Maksudnya apa? Kalau 4 mau pindah ke kanan, kan asalnya dia di atas tuh, bukan di bawah. Kalau pindah ke kanan, dia harus jadi di bawah gitu. Y, dia di mana dia? Di kanan. Di kanan sama dengan. Tapi dia di mana? Di atas. Kalau dia mau pindah ke kiri, maka dia harus jadi di lawannya di atas, di bawah. Ya. Udah, X mau tetap di sini. Y pindah ke kiri jadi di bawah Y kali 1, artinya kali silang Y kali 1 sama dengan Y. 4 pindah ke kanan, harus di bawah kan, kali sini kali silang, jadi kali nyilang gitu. Itu ya. 4 kali 1 ya 4. Karena Y pindah di sini jadi tinggal 1 gitu loh. Ya. Jadi tinggal 1. Artinya apa? X per Y itu apa? Per itu apa sih? Bagi kan? Alias banding. X banding Y atau X per Y itu sama 1/4. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 4 gitu loh. Berarti C1 H4 atau CH4. Perbandingannya ya. Atau ini teh apa? Ini sederhana nggak? Paling sederhana nggak? Paling sederhana. Berarti ini rumus empirisnya. Kejawab dong. Berarti rumus empirisnya adalah CH4. Ya. N. Tinggal rumus molekul. Hari ini MR-nya berapa CH4? 1 kali C tambah 4 kali H ya.
1 kali C 12, 4 kali H 4. Berarti ini 16 CH4. Sedangkan di sini MRCXHY itu 32. Berarti N-nya berapa? N-nya sama dengan 2 ya kan? Ya. Berarti rumus molekulnya adalah CH4 ini kali 2. Berarti C-nya jadi 2, H-nya jadi 8. Berarti rumus molekulnya ini gitu. Kejawab ya? Rumus empirisnya ini, rumus molekulnya ini. Nah itu dari Bapak sekian aja ya. Mudah-mudahan kalian paham, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.